Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Ademola Lookman terus mangkir dari sesi latihan Atalanta dalam upayanya memaksakan kepindahan ke Inter Milan. Ia tidak hadir dalam sesi latihan di pusat latihan Zingonia 3 hari berturut, dan dikabarkan telah mengambil semua barang pribadinya dari kamp, tulis laporan terbaru dari Sky Sport Italia. Kontrak Lookman bersama Atalanta masih berlaku hingga Juni tahun 2027, dengan opsi perpanjangan hingga 2028. Atalanta sejauh ini belum menjatuhkan sanksi disipliner. Namun situasi seperti ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama, ungkap Calcio e Finanza. Jika absen dalam 3 agenda berturut-turut dengan jeda minimal 48 jam, klub berhak memotong gajinya. Pemain asal Nigeria itu menerima gaji sekitar 1,8 juta euro bersih per musim dari Atalanta. Klub dapat menerapkan potongan gaji jika ketidakhadiran berlangsung lebih dari 3 kali, lanjut laporan tersebut. Namun, jalur hukum juga bisa ditempuh oleh pihak pemain. Agen Andrea D'Amico menyebut bahwa Lookman dapat menggunakan preseden hukum dari kasus Diarra untuk mengakhiri kontraknya secara sepihak. Setelah kasus Diarra, ia bisa saja memilih untuk memutus kontrak, dan Atalanta akan mendapat kompensasi, kata D'Amico kepada Radio Kiss Kiss. Inter Milan jadi klub Serie A kedua dengan jumlah supporter terbanyak di Italia, setelah Juventus. Inter Milan kembali membuktikan posisinya sebagai salah satu kekuatan terbesar di sepak bola Italia, tidak hanya di atas lapangan tetapi juga dari sisi dukungan supporter. Berdasarkan riset terbaru dari ING Italia yang dikutip oleh FC Internews, Nerazzurri tercatat sebagai klub dengan jumlah penggemar terbanyak kedua di Italia, hanya kalah dari rival abadi mereka, Juventus. Meskipun Juventus masih memimpin dengan 19% warga Italia menyatakan diri sebagai fans bianconeri, Inter Milan menyusul dengan 14%, menjadikannya klub Serie A dengan jumlah pendukung terbanyak kedua secara nasional. Dominasi Juventus memang belum tergoyahkan. Namun, Inter Milan menunjukkan kekuatan yang luar biasa dalam hal loyalitas dan distribusi penggemar, terutama di kawasan Italia Utara, markas besar mereka di Giuseppe Meazza. Inter Milan bisa lakukan manuver terakhir untuk Gaet Rovella, tapi dengan satu syarat. Inter Milan dilaporkan bisa melakukan langkah kejutan di akhir bursa transfer musim panas ini dengan mencoba merekrut gelandang Lazio, Nicolo Rovella. Namun, langkah tersebut hanya akan dilakukan jika satu kondisi penting benar-benar terjadi. Menurut laporan dari Il Messaggero yang dikutip oleh FC Internews, Nerazzurri tengah mempertimbangkan opsi merekrut Rovella sebagai alternatif jika kehilangan salah satu pilar lini tengah mereka, Hakan Calhanoglu. Meski kabar mengenai Rovella mulai mencuat, fokus utama Inter Milan di bursa transfer kali ini tetap pada upaya mendatangkan Ademola Lookman dari Atalanta. Pemain asal Nigeria itu menjadi target jangka panjang yang terus dikejar sejak awal musim panas, dengan Christian Cifu ingin menambah kedalaman lini serang Inter Milan. Namun, seperti kebiasaan dalam dunia transfer, rencana bisa berubah secara drastis di menit-menit terakhir. Dan itulah kemungkinan yang sedang dihadapi Inter. Inter Milan akan putus kontrak Van Heusden, yang segera gabung Marbella FC. Inter Milan dikabarkan akan segera mengakhiri kerjasama dengan Zinho Van Heusden, bek asal Belgia yang kini berada di ambang kepindahan ke klub kasta ketiga Spanyol, Marbella FC. Kabar ini pertama kali diungkap oleh FC Inter 1908, yang menyebut bahwa proses pemutusan kontrak tengah difasilitasi oleh pihak Nerazzurri. Zinho Van Heusden direkrut Inter Milan dari Standard Liège pada tahun 2015 saat masih berusia remaja. Ia diproyeksikan sebagai salah satu bek tengah masa depan yang potensial, dan sempat mencicipi promosi ke tim utama pada tahun 2018. Namun sayangnya, hingga kini, pemain berusia 26 tahun itu tak pernah sekalipun mencatatkan debut profesional bersama tim utama Inter.
sebagian besar karir Van Heusden bersama Inter dihabiskan dengan status pinjaman. Ia sempat bermain untuk Standard Liège, Genoa, AS Alkmaar, dan terakhir KV Mechelen di Liga Belgia. Inter siapkan opsi Jadon Sancho, jika gagal dapatkan Lookman. Inter Milan tengah mempertimbangkan opsi mendatangkan Jadon Sancho dari Manchester United jika negosiasi untuk merekrut Ademola Lookman tidak menemui kata sepakat. Inter mulai menjajaki alternatif lain setelah jarak antara permintaan harga Atalanta dan tawaran klub masih cukup jauh, tulis Gazzetta dello Sport. Lookman menjadi target utama Inter pada bursa transfer musim panas ini. Namun perbedaan nilai transfer membuat kesepakatan masih belum tercapai. Lanjut laporan tersebut, Christian Chivu disebut ingin pemain yang bisa langsung masuk ke skema barunya. Sancho menjadi salah satu nama yang masuk dalam radar Inter, bersaing dengan Juventus yang lebih dulu menunjukkan minat. Sancho tinggal menyisakan 1 tahun kontrak di Manchester United, dan harganya ditaksir hanya 25 juta euro. Ungkap laporan itu, angka tersebut jauh lebih rendah dibanding harga Lookman maupun opsi lain seperti Christopher Nkunku dari Chelsea. Keputusan akhir akan bergantung pada hasil negosiasi Lookman dalam beberapa hari mendatang. Petar Sučić tampil mengesankan di laga pramusim perdana, Inter Milan. Rekrutan baru Inter Milan, Petar Sučić, tampil menonjol dalam laga pramusim perdana menghadapi tim U23. Gelandang asal Kroasia itu menunjukkan performa menjanjikan dalam pertandingan pembuka pramusim, tulis Tuttosport. Meski masih berusia 21 tahun dan minim pengalaman di level tertinggi, Sučić langsung mencuri perhatian di Appiano. Ia tampil percaya diri dan terus menunjukkan perkembangan positif sejak bergabung. Lanjut laporan tersebut, Sučić disebut sebagai salah satu pemain yang paling menonjol pada awal masa persiapannya bersama Nerazzurri. Pemain muda ini sebenarnya sudah mencatat debut untuk Inter pada ajang Piala Dunia Antar Klub 2025. Meskipun Christian Chivu gagal membawa tim melewati babak knockout pertama, Sučić tetap tampil impresif selama di Amerika Utara. Ungkap laporan itu, penampilannya menegaskan potensi besar yang dimilikinya. Dalam uji coba kontra U23, Sučić mencatat 1 assist untuk gol Lautaro Martinez. Ia kembali menunjukkan visi bermain dan kemampuan kreatifnya di lini tengah. Tikung Cagliari, Parma favorit datangkan Esposito. Parma secara mengejutkan muncul sebagai kandidat terkuat untuk merekrut Sebastiano Esposito dari Inter Milan, setelah Cagliari dikabarkan mengubah detail kesepakatan akhir yang sebelumnya disepakati kedua klub. Cagliari sebelumnya hampir mendapatkan tanda tangan penyerang muda Inter tersebut, tulis laporan dari Tutto Mercato Web. Namun, Esposito kini disebut lebih condong memilih Parma sebagai tujuan barunya. Keinginan besar Parma untuk merekrut sang pemain diyakini menjadi alasan utama perubahan keputusan ini. Lanjut laporan tersebut, Cagliari sebelumnya disebut sebagai destinasi pasti bagi pemain berusia 23 tahun itu. Parma telah mengajukan tawaran sebesar 4 juta euro untuk mendapatkan Esposito. Bonus dan persentase penjualan kembali masih dalam tahap negosiasi. Ungkap sumber yang sama, Inter diperkirakan akan mempertahankan 50% hak atas hasil penjualan berikutnya. Seperti yang dikonfirmasi oleh Sky Sport Italia, Parma berharap bisa merampungkan transfer ini sebelum akhir pekan. Semua pihak kini bergerak cepat untuk menutup kesepakatan, tutup laporan tersebut. Fratesi mulai latihan usai operasi, Chivu siapkan peran baru di Inter. David Fratesi akan memulai latihan individual pada Selasa mendatang, menandai langkah pertamanya setelah menjalani operasi pada Juli lalu. Fratesi menjalani prosedur untuk mengatasi hernia olahraga bilateral pada tanggal 10 Juli usai keikutsertaan Inter di Piala Dunia Antar Klub, tulis La Gazzetta dello Sport. Sejak operasi, Fratesi menjalani pemulihan di rumah sebelum melapor ke pusat latihan Inter pada Senin untuk latihan di gym. Kini ia akan menjalani program latihan yang dipersonalisasi sebagai bagian dari proses pemulihannya. Tambah laporan tersebut, proses ini menjadi tahap awal sebelum ia bisa kembali ke lapangan secara penuh.
Pelatih Christian Cifu dilaporkan tengah mempertimbangkan posisi baru bagi Fratesi saat ia kembali bugar. Jika Inter menggunakan formasi 3-4-2-1 seperti yang diuji selama pramusim, maka Fratesi bisa ditempatkan sebagai trequartista di belakang penyerang, ungkap laporan yang sama. Peran ini mirip dengan posisi yang ia isi bersama timnas Italia, di bawah arahan Luciano Spalletti. Sumber yang juga menyebut bahwa Inter tengah mempersiapkan perpanjangan kontrak untuk gelandang berusia 25 tahun tersebut. Gianluca Scamacca masuk daftar target Inter, jika gagal datangkan Lookman. Inter Milan dikabarkan telah menyusun daftar 3 pemain alternatif jika mereka gagal merekrut Ademola Lookman dari Atalanta, termasuk Gianluca Scamacca. Ketiga nama yang menjadi incaran adalah Mason Greenwood, Lois Openda, dan Gianluca Scamacca. Ketiga pemain ini memiliki karakteristik yang cocok dengan formasi baru pelatih Christian Cifu, yaitu 3-4-2-1. Mason Greenwood, yang kembali ke Manchester United setelah dipinjamkan ke Getafe, adalah opsi pertama. Ia adalah pemain dengan fleksibilitas dan kemampuan mencetak gol yang impresif. Opsi lainnya dan yang paling mengejutkan adalah Gianluca Scamacca, yang juga miliki Atalanta. Striker timnas Italia ini bermain untuk tim rival di Serie A, namun jika dibandingkan dengan kedua target sebelumnya, dia lebih teruji di Italia. Setelah Botafogo, Taremi tolak Flamengo, sekarang dekat ke Leeds United. Setelah Botafogo, Mehdi Taremi menolak tawaran transfer dari Flamengo. Menurut laporan Sky Sport Italia, Flamengo telah mengajukan proposal serupa kepada Taremi seperti yang mereka tawarkan kepada Beltran, namun keduanya tak tertarik hengkang ke Brasil, tulis laporan tersebut. Mehdi Taremi tidak masuk dalam rencana Inter Milan untuk musim ini. Si pemain masih menunggu opsi lain di Eropa. Penyerang berusia 33 tahun itu tidak terburu-buru menentukan masa depannya. Jurnalis Iran, Hatam Dedi mengatakan bahwa Mehdi Taremi telah ditawarkan ke Leeds United, dan klub Liga Inggris itu kini mempertimbangkan kemungkinan transfer setelah mengetahui ketersediaannya. Meski belum ada kesepakatan konkret, minat dari berbagai klub Eropa tetap terbuka lebar bagi striker asal Iran tersebut. Thuram hadapi persaingan ketat, amankan posisi di 11 pertama. Marcus Thuram menghadapi tekanan besar untuk membuktikan diri jelang musim ini, setelah mengalami penurunan performa signifikan sepanjang tahun kalender ini. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, penyerang asal Prancis itu kini menghadapi persaingan lebih ketat untuk mengamankan tempat di starting Inter Milan. Thuram tampil gemilang di awal petualangannya di Serie A, menjadi kunci keberhasilan Inter meraih Scudetto ke-20 musim lalu. Ia bahkan sempat mengungguli kapten tim, Lautaro Martinez, dalam hal kontribusi ofensif pada paruh pertama musim. Dengan torehan 12 gol dalam 18 laga awal Serie A, Thuram sempat menjadi andalan tak tergantikan di lini depan. Namun sejak pergantian tahun ke-2025, ketajamannya mulai merosot tajam, hanya mencetak 2 gol dalam 15 pertandingan liga berikutnya. Performa impresifnya di kompetisi Eropa sempat menjadi penyeimbang, meski penampilannya di final Liga Champions dinilai mengecewakan. Transformasi taktik Cifu mulai terlihat di laga uji coba tertutup Inter. Transformasi taktik yang dibawa Christian Cifu mulai terlihat dalam laga uji coba tertutup pertama Inter Milan musim ini. Pertandingan ini menjadi kesempatan pertama untuk melihat hasil kerja pramusim yang telah dijalani tim, tulis Gazzetta dello Sport. Inter menjalani laga uji coba antara tim utama melawan tim U23 di markas latihan mereka kemarin. Meskipun hanya pertandingan internal, laga ini menjadi gambaran awal implementasi taktik baru yang dibawa Cifu, sebut laporan tersebut. Sebelumnya, Cifu telah memimpin 4 laga kompetitif di Piala Dunia antar klub tak lama setelah ditunjuk sebagai pelatih. Dengan waktu persiapan yang lebih panjang, ide-ide taktik Cifu kini mulai diserap oleh para pemain. Pelatih asal Rumania itu ingin tim bermain lebih tinggi, agresif,
dan langsung menyerang secara vertikal setelah merebut bola, tulis sumber tersebut. Pendekatan ini bertujuan menjadikan Inter lebih cepat dan efisien dalam transisi.